Halo semuanya, jadi kita akan mempelajari administrasi jaringan komputer pada video kali ini. Ini merupakan mata kuliah yang saya pelajari di kelas IF7A yang diajarkan oleh Pak Abdul Rahman. Langsung saja kita perkenalan dulu nih, mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Tingki Liavinati Yausin dengan NPM 1822250026. Saya merupakan mahasiswi aktif di Universitas MDP sejak tahun 2018. Nah, ini merupakan topologi yang akan kita gunakan pada pembelajaran kita kali ini. Kita akan mempelajari 3 materi sekaligus yang akan saya rangkum, yaitu tentang DHCP, bridge, dan juga hotspot. Nah, hotspot ini merupakan materi yang cukup familiar ya mungkin bagi teman-teman. Kan kita sering minta hotspot wifi nih sama teman atau di tempat-tempat makan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu topologi kita. Jadi, laptop atau PC ini merupakan laptop atau PC yang kita gunakan nanti, dan nanti kita akan menggunakan VirtualBox untuk melakukan virtualisasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua buah router, yaitu router 1 dan router 2. Nah, router 1 ini ether 1-nya akan menjadi internet gateway ke PC kita, dan ether 2-nya kita akan set dengan IP 192.168.21/24 dan akan kita set sebagai DHCP server. Nah, untuk DHCP kliennya akan kita uji cobakan pada komputer 1. Kemudian di router 1 juga ada ether 3 dan ether 4 yang kita akan mencoba melakukannya dengan konfigurasi bridge dengan IP 192.168.251/24. Nah, lanjut nanti router 1 ini ether 3-nya dengan menggunakan bridge akan terhubung pada ether 1 di router 2-nya dengan menggunakan IP 192.168.252/24. Nah, kemudian kita akan coba apakah berhasil router 2 dapat mengakses internet menggunakan bridge tersebut. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi hotspot. Jadi pada ether 3 yang sudah terkonfigurasi bridge, kita akan coba konfigurasikan hotspot di dalamnya dan akan kita cobakan pada komputer XP2 ini melalui router 2. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja praktekkan di VirtualBox. Let's go. Oke, ini adalah Oracle VM VirtualBox Manager yang telah saya buka. Kita akan memerlukan dua buah router dan dua buah komputer ya. Di sini saya menggunakan router CHR1 dan router CHR2 dan nanti komputer 1 dan komputer 2. Di sini kita klik setting terlebih dahulu. Lalu kita atur networknya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan keempat adapternya. Jadi adapter satunya menggunakan bridge adapter yang terhubung dengan WiFi yang sudah terkonek dengan laptop saya. Kemudian ada adapter 2-nya berupa internal network dengan nama ether 2 R1. R1 itu router 1 maksudnya, jadi ether 2 router 1. Dan adapter 3-nya juga sama, diberi namanya ether 3 router 1, ether 4 router 1 untuk adapter 4-nya. Oke, karena sudah benar kita langsung start saja. Oke. Pertama kita akan membahas tentang DHCP terlebih dahulu ya. Jadi kita akan belajar menggunakan satu router dan satu komputer dulu nih untuk DHCP-nya. Di sini kita login terlebih dahulu. Oke. Karena router 1 ini langsung terhubung dengan laptop atau PC sebagai internet gateway-nya, kita bisa menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasinya. Jadi kita langsung buka Winbox. Nah, di sini saya sudah membuka Winbox-nya. Nah, di sini ada, karena routernya kita sudah login dan sudah kita hidupkan, maka akan muncul di sini nih router 1. Sesuaikan ya namanya. Lalu kita cukup klik MAC address-nya. Kita gunakan MAC address-nya karena kalau kita menggunakan IP address, ketika IP address-nya kita berubah jadi statik atau kita mainkan konfigurasi IP address-nya, maka akan bisa membuat dia terkeluar dari Winbox. Jadi untuk lebih amannya kita gunakan MAC address-nya, lalu kemudian klik connect. Oke, ini kita sudah masuk ke Winbox dari router 1. Untuk mempermudahkan kita melakukan konfigurasi. Pertama kita akan melakukan konfigurasi
untuk internet gateway. Jadi router satunya akan kita gunakan sebagai internet gateway untuk ether satunya. Jadi pertama kita buka dulu di DHCP client. Nah, jadi secara default itu biasanya akan menggunakan secara DHCP. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada yang namanya IP routes. Nah, di sini dia menunjukkan gateway-nya. Lalu di sini ada yang namanya IP address. Nah, oke, untuk tahap awal kita akan membuka 3 tab ini terlebih dahulu. Nah, dengan DHCP client yang diberikan oleh laptop saya kepada router 1, maka router 1 otomatis akan mendapatkan IP address. Di sini dapatnya adalah IP-nya 192.168.125/24. Ini bisa klik 2 kali. Di sini kita bisa copy. Nah, kita akan mencoba melakukan routing IP address secara statik. Jadi kita tidak akan menggunakan DHCP client, nanti kita akan hapus, tapi kita akan mencatat IP-nya ini karena kita akan menggunakan IP yang sama yang telah diberikan oleh laptop kepada router. Jadi kita udah tahu IP address-nya 192.168.125/24 dengan networknya 192.168.100 dan nanti gateway-nya adalah di 1 ya, 192.168.101. Oke, kita hapus DHCP client-nya, klik DHCP client-nya, kemudian klik tanda minus di sini, remove. Nah, otomatis akan terhapus di IP address dan IP routes-nya. Kita akan menambahkannya secara manual, klik tombol tambah di sini, masukkan IP address-nya, cukup pastekan yang tadi sudah kita kopikan, kemudian pilih ether-nya ether 1 yang akan kita gunakan sebagai internet gateway, kemudian tekan apply. Maka otomatis networknya akan langsung ditambahkan. Oke, dan di sini juga sudah tertambahkan IP route-nya, namun belum tertambah IP routes untuk internet gateway-nya. Di sini tekan tombol tambah di sini, destination address-nya kita buat 0, jadi dia akan menyeluruh. Kemudian gateway-nya kita masukkan 192.168.101 ya, sesuai yang tadi. Kemudian tekan apply, maka akan muncul tulisan reachable data 1, berarti ini IP-nya sudah tepat dan sudah terhubung. Kemudian untuk terhubung sebagai internet gateway, selain kita melakukan konfigurasi IP address-nya, routing-nya, IP routes-nya, kita juga harus melakukan menambahkan IP firewall. Di sini kita tekan tombol tambah. Di sini chain-nya kita pilih SRC-NAT dan kemudian action-nya kita akan memilih masquerades. Lalu tekan OK. Nah, maka akan tertambahkan di sini. Oke. Untuk IP firewall-nya, dan yang terakhir kita perlu adalah mengkonfigurasi DNS. Jadi ini adalah 4 utama yang sangat diperlukan. Servernya kita akan masukkan 8888, kemudian juga tambahkan lagi 8844, oke? Jangan lupa centang untuk allow remote request. Tekan apply. Nah, setelah melakukan konfigurasi di keempat ini adalah 4 hal utama yang harus diperlukan untuk terkoneksi sebagai internet gateway: IP address, IP routes, firewall, dan DNS. Ingat, itu yang harus diingat sekali. Kita akan coba cek, buka terminalnya, kita akan coba cek dengan melakukan ping ke DNS-nya dulu. Oke, berhasil. Kemudian kita akan coba ping ke google.com. Ya, berhasil. Jadi router 1 kita sudah berhasil terhubung ke internet. Nah, selanjutnya kita kembali melihat pada topologi kita. Jadi ether 1-nya sudah selesai. Di ether 2-nya kita mulai belajar tentang DHCP server. Oke, di sini kita mulai masuk tentang DHCP server. Tadi kita baru belajar tentang mengkonfigurasikan internet gateway-nya. Oke. Di ether 2-nya kita akan ini kita buat sebelahan aja. Karena ini sudah di-set, ini sudah di-apply tadi, boleh disilang. Ini juga boleh disilang. Kita lagi butuh IP address. Dan IP routes-nya akan otomatis tertambah biasanya kalau kita menambahkan IP address. Di sini kita akan menambahkan
IP untuk Ether 2-nya sesuai dengan topologi 192.168.21/24. Oke. Tekan tombol tambah di sini, masukkan IP-nya. Jangan lupa pilih Ether 2. Klik tombol apply, maka networknya akan otomatis ditambahkan, dan di root list-nya juga sudah tertambahkan. Oke. Nah, kemudian kita akan langsung mencoba, akan kita gunakan sebagai DHCP server. Oke, pertama klik tombol IP di kiri, kemudian kita pilih DHCP server. Oke, ini masih kosong ya, ini di tab list masih kosong, dan kita akan buka tab DHCP. Nah, di tab DHCP ini kita tidak menggunakan tombol tambah di sini, tapi kita menggunakan DHCP setup. Oke, jadi kita tekan tombol DHCP setup, tekan tombol DHCP setup. Nah, maka akan muncul tampilan untuk melakukan DHCP setup. Pertama, kita akan memilih terlebih dahulu interface mana yang akan kita gunakan sebagai DHCP. Nah, karena tadi kita menurut topologinya adalah Ether 2, maka kita akan memilih Ether 2. Kemudian tekan next. Nah, maka otomatis IP-nya yang terdaftar adalah menggunakan IP dari Ether 2, yaitu berupa IP network dari Ether 2-nya. Kita next lagi. Gateway-nya juga jadi IP Ether 2. Nah, di sini merupakan IP address yang akan digunakan dalam membagikan DHCP-nya nih. Jadi DHCP servernya kan akan membagikan IP-IP kepada DHCP kliennya. Nah, rentangnya dari berapa? Dari 2 sampai 254. Ini karena kita menggunakan /24. Jadi, teman-teman bisa atur di sini kalau mau untuk 10 pengguna aja misalnya. Jadi, cukup dari 2 sampai 11 misalnya. Gitu. Tapi di sini saya menggunakan secara default saja. Kita tombol next. Kemudian DNS-nya ini menyesuaikan dengan yang sudah kita set pada router 1 ini. Kita lanjut aja next. List time-nya juga kita pakai default saja. Tekan next dan selesai, DHCP server berhasil kita setup. Oke. Nah, setelah DHCP servernya berhasil dibuat, maka kita akan coba klik IP di sini, lalu tekan pool. Oke. Di sini akan langsung otomatis terbuat IP poolnya. Nah, IP poolnya ini sesuai DHCP yang tadi kita sudah set, yaitu IP yang bisa dibagikan untuk DHCP kliennya, yaitu adalah dari 2 sampai 254. Oke, kemudian kita akan langsung cobakan saja pada komputer 1. Jadi kita akan klik komputer 1, kemudian klik setting, lalu klik networknya. Nah, komputer satunya, untuk adapter satunya akan terhubung pada Ether 2 router 1 dengan internal network, yang dimana Ether 2 router satunya sudah kita set sebagai DHCP servernya. Oke, langsung saja kita klik OK. Lalu kita start untuk komputer satunya. Oke. Ini menggunakan Windows XP. Nah, karena kita menggunakan DHCP, tekan tombol start di sini, cukup di sini saja. Tekan tombol start di sini, kemudian tekan control panel, kemudian kita pilih network dan internet connections, lalu pilih network connections. Nah, di sini tekan 2 kali, lalu klik properties. Nah, di sini pilih internet protocol TCP atau IP, kemudian tekan properties. Nah, kalau kita melakukan setnya secara statik, maka kita akan memasukkan IP address, subnet mask, gateway-nya, dan DNS-nya secara manual. Tapi karena kita menggunakan DHCP, maka cukup memilih obtain an IP address automatically. Oke, DNS-nya juga akan otomatis. Kita tekan OK, kita close, maka dia akan loading. Nah, dan akan berhasil terassign sebagai DHCP dan mendapatkan IP 192.168.20.254 sesuai yang ada pada poolnya ya. Nah, ini merupakan kebiasaan dari Mikotik, di mana router Mikotik itu biasanya akan membagikan IP
yang paling terakhir dulu yang akan dibagikan. Jadi IP yang paling terakhirnya adalah 254, maka dia akan membagikan 254 lebih dahulu. Nanti baru mundur gitu. Oke, sekarang kita sudah terhubung, sudah connected, maka kita akan langsung coba aja buka di comment formnya dulu. Kita coba buka ping 8888 sudah berhasil terkoneksi, dan kita coba ping google.com. Oke, sudah berhasil. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil menerapkan DHCP server dan DHCP client. Untuk lebih pastinya juga bisa dibuka pada Opera. Misalnya kita buka google.com. Oke, Google-nya sudah berhasil terbuka. Maka dengan ini menunjukkan bahwa komputer satunya sudah berhasil terkoneksi dengan internet melalui router 1. Oke, berarti kita selesai untuk materi DHCP server dan kliennya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bridge. Kita bisa mematikan terlebih dahulu komputer satunya biar tidak terlalu berat. Kita turn off komputer. Dan kita akan belajar tentang bridge. Oke, untuk membuat bridge, pertama kita akan ke menu bridge di sini di bagian kiri. Jadi kita buka kembali Winbox untuk router satunya. Kita tekan bridge di sini. Untuk DHIP pool dan DHCP servernya akan saya selang dulu. Oke, di sini. Oke, jadi pada bridge kita bisa menambahkannya dengan menekan tombol tambah. Lalu secara default akan diberi nama bridge 1. Lalu kita cukup tekan OK. Lalu pada portsnya kita tekan tombol tambah lagi dan kita pilih Ether yang akan kita terapkan sebagai bridge. Menurut topologi, ini yang akan kita terapkan sebagai bridge adalah Ether 3 dan Ether 4. Oke. Jadi kita pertama Ether 3 bridge 1 apply. Oke, terus kita tekan tombol lagi. Kita tambahkan lagi Ether 4 bridge 1 apply. Oke. Oke. Setelah itu kita akan menekan tombol address, tekan tombol add pada address list ini. Kita akan memberikan IP untuk bridge yang telah kita buat. Kita akan lihat ke topologinya, akan menggunakan IP 192.168.25.1. Oke, /24. Maka kita di sini kita masukkan /24-nya, jangan lupa. Lalu kita pilih bridge, bukan pilih Ether 3 atau Ether 4, tapi kita pilih bridge 1. Tekan apply, lalu OK. Oke, karena bridge-nya sudah berhasil kita buat, selanjutnya kita akan lihat topologinya. Di sini bridge-nya akan kita hubungkan dengan router 2. Jadi kita memerlukan router 2. Kita tekan router 2-nya, lalu tekan setting. Kemudian pilih network. Di sini kita pilih adapter satunya, internet network, dan terhubungnya harus ke Ether 3 router 1 ya, karena Ether 3-nya yang kita jadikan bridge tadi. Ether 3 router 1. Oke, untuk adapter 2-nya kita internal network, tapi kita cukup beri nama Ether 2 router 2 karena ini akan digunakan oleh komputer XP yang kedua nanti untuk terhubung ke router 2. Oke. Jadi di sini kita tekan OK, lalu kita start router 2-nya. Oke, di sini kita lakukan login terlebih dahulu. Oke, karena router 2-nya tidak langsung terhubung dengan laptop atau PC kita, maka kita tidak bisa menggunakan Winbox yang ada pada laptop atau PC kita untuk melakukan konfigurasinya. Jadi kita akan langsung menggunakan perintah-perintah pada VirtualBox-nya ini. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu apakah DHCP client-nya hidup.
atau sudah dimatikan, di turn off. Kita dengan perintah IP DHCP client print. Oke, di sini terlihat ada DHCP kliennya, maka kita langsung remove dulu aja. Remove ke 0. Maka ketika kita print lagi DHCP kliennya sudah tidak ada. Nah, di sini kita bisa mengecek dulu IP address-nya juga tidak ada, maka kita akan menambahkan IP address-nya sesuai yang ada pada topologi, yaitu dengan perintah IP address add address 192.168.252/24, oke. Di interface ether 1, oke. Tekan enter, kemudian kita cek IP address-nya sudah terdaftar. Sama seperti di router 1, kita memerlukan 4 hal utama, yaitu IP address, firewall, DNS, dan IP routes. Di sini kita IP address-nya sudah berhasil. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu IP routes. Print. IP routes-nya belum ada untuk gateway-nya. Jadi kita akan menambahkan IP route at destination address 0000/0. Lalu gateway-nya kita set di IP bridge-nya, yaitu 192.168.251. Oke, tekan enter. Lalu kita coba print lagi. Oke, sudah terdaftar. Lalu selanjutnya adalah IP firewall NAT add chain. Chain-nya adalah SRC NAT, kemudian action-nya adalah masquerade. Kita print juga IP firewall-nya, IP firewall NAT print untuk perintahnya. Oke, sudah terdaftar. Kemudian IP DNS-nya kita coba print dulu. Oke, belum ada. Kita akan tambahkan IP DNS set server 8888 dengan 888844 dan allow remote request-nya yes. Oke, dengan sudah kita menambahkan 4 hal utama yang tadi kita pelajari, dan ini sudah langsung terhubung dengan kabelnya, tadi sudah dihubungkan dengan Ether 3 yang berperan sebagai bridge. Kita akan coba melakukan ping ke DNS-nya. Apakah berhasil? Ya, sudah berhasil. Dan kita coba ke google.com. Oke, jadi bridge pada Ether 3 sudah berfungsi dengan baik, di mana router 2 bisa juga terkoneksi ke internet melalui Ether 3 dari router satunya. Jadi kita telah mempelajari tentang bridge. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konfigurasi hotspot. Oke, di mana konfigurasi hotspotnya akan kita lakukan dengan menggunakan Ether 3 yang telah terkonfigurasi pada bridge ini. Oke, jadi kita akan buka kembali Winbox untuk Ether 1-nya, karena kita akan menambahkan hotspot pada router 1 Ether 3. Kita buka kembali. Oke. Nah, untuk menambahkan hotspot, kita sebenarnya tidak perlu lagi untuk melakukan DHCP client atau server. Jadi kalau sudah menggunakan hotspot, nanti IP-nya itu bisa dia dapat otomatis secara DHCP, dan kita tanpa perlu melakukan konfigurasi DHCP server seperti yang kita pelajari di awal. Itu kelebihan dari hotspot. Nah, pada praktikum kita kali ini kita akan menerapkan hotspotnya itu pada Ether 3, bukan Ether 2. Ether 2 kan yang tadi kita coba untuk DHCP. Nah, di sini kita akan coba pada Ether 3, di mana Ether 3-nya itu kan menggunakan bridge. Oke, kita tekan di sini, klik IP, kemudian pilih hotspot. Oke, masih kosong ya, usernya masih kosong. Oke, lalu pada tab server ini kita melakukan klik hotspot setup.
Nah, ini tampilannya kurang lebih mirip seperti DHCP setup. Nah, di sini kita akan memilih interface-nya. Nah, karena kita akan melakukan konfigurasi hotspotnya pada bridge, jadi kita pilih bridge. Kemudian tekan tombol next. Lalu di sini juga menggunakan defaultnya yang sudah terdaftar pada bridge-nya, menggunakan IP yang terdaftar pada bridge, kita tekan next lagi. Ini juga address pool-nya, kita pakai default saja, jadi kita tekan next. Lalu untuk sertifikatnya none aja nggak apa-apa, kita tekan next. Lalu ini juga tekan next. Ini juga pakai default yang pada routernya, kita tekan next. DNS name-nya tidak perlu kita beri nama. Di sini kita memberikan passwordnya nih. Jadi kalau kita connect wifi kan ada kan masukin username sama passwordnya. Di sini kita setnya. Ini kita kasih aja namanya admin dan passwordnya mudah aja, mungkin 123 untuk belajar. Kita tekan tombol next. Oke, ini hotspotnya sudah terdaftar pada bridge 1. Kita tekan OK, setupnya telah berhasil. Di sini kita klik di tab users, sudah ada adminnya yang terdaftar. Terus user profilesnya ada default dengan set usernya adalah 1. Oke. Nah, kalau kita mau menambahkan user profile yang baru pun bisa. Misalnya kita profile 1, dimana di sini kita ubah sesuai yang kita butuhkan. Misalnya shared usernya kita ubah jadi 3, profile 1 misalnya shared usernya jadi 3. Jadi dengan username dan password yang sama bisa koneksi ke hotspot kita melalui 3 perangkat yang berbeda, misalnya begitu. Kita tekan OK. Nah, kata tambah profile 1. Nah, di usernya di sini adminnya kita bisa ubah profilnya dari default menjadi profile 1 agar bisa shared usernya menjadi 3. Kita tekan OK. Oke, selanjutnya kita akan langsung coba aja hotspot kita pada router 2 terlebih dahulu ya. Kita coba melakukan ping kembali untuk router 2 kita. Seharusnya dia tidak akan responnya tuh reply seperti yang sebelumnya. Kita ke 888. Nah, responnya ada tulisan yaitu net prohibit. Ini muncul karena belum ada komputer yang terkoneksi ke hotspotnya. Jadi untuk biar net prohibitnya tidak muncul, kita akan langsung mengkoneksikan komputer 2 melalui router 2 untuk terhubung ke hotspot yang sudah kita buat. Oke. Di sini kita akan menggunakan komputer 2. Oke, ini komputer 2-nya. Kita melakukan setting terlebih dahulu networknya. Nah, harus adapter satunya internal network dan terhubung pada Ether 2 router 2. Oke. Kita tekan OK, lalu kita start. Sambil menunggu, kita lihat kembali topologinya. Oke. Nah, karena komputer 2-nya terkoneksi dengan router 2 Ether 2, maka kita juga harus memberikan IP pada Ether 2-nya. Kita coba cek terlebih dahulu apakah IP address win baru ada untuk Ether 1, maka kita perlu menambahkan lagi untuk Ether 2 IP address address 192.168.30.1/24. Oke. Kemudian untuk interface-nya adalah Ether 2. Nah, kita IP address win lagi sudah terdaftar dan juga otomatis terdaftar pada IP root-nya. Oke. Karena sudah terdaftar, kita bisa langsung kembali lagi ke komputer 2. Nah, kalau komputer 1 tadi kita koneksinya secara DHCP, sekarang kita akan coba di komputer 2 kita konfigurasinya dengan secara statik. Jadi kita yang menentukan secara manual IP-nya. Oke, tekan 2 kali, lalu tekan properties, TCP atau IP, tekan properties lagi. Nah, di sini kita bukan automatically, tapi kita menentukannya secara manual.
masukkan sesuai dengan topologinya 192.168.32, dan subnet masknya bisa tekan tombol tab akan otomatis. Ini /24, lalu 192.168.31. Nah, ini akan digunakan sebagai gateway-nya. Jadi untuk dia keluar, gateway-nya merupakan melalui router 2, maka IP inilah yang akan menjadi gateway-nya. Kemudian DNS-nya kita gunakan seperti biasa 8888, kemudian di sini 8844. Lalu tekan tombol OK. Kita close, maka dia akan loading terlebih dahulu. Lihat, berubah jadi connected dan manually configured. Oke, di sini ada IP address-nya, ada default gateway-nya, ada subnet mask-nya. Terus kita akan coba melakukan ping. Apakah sudah berhasil terkoneksi internet? Belum berhasil, destination net unreachable. Kenapa? Karena kita belum melakukan login pada hotspot WiFi yang sudah kita buat. Jadi caranya adalah kita buka pada Opera. Oke, kita masukkan IP bridge-nya, dimana IP bridge ini yang menjadi hotspot kita kan, makanya kita masukkan IP-nya. Nah, maka akan muncul halaman login seperti ini. Kita masukkan username-nya admin tadi kan, dengan passwordnya 1, 2, 3. Tekan tombol connect. Nah, maka kita sudah berhasil melakukan login. Di sini kita sudah berhasil membuka Google seperti sebelumnya. Ini bisa tekan continue. Nah, atau kalau mau dilihat di comment form juga kita bisa coba ping kembali, bisa reply, dan kita ping lagi untuk Google-nya. Sudah berhasil reply. Dan pada router 2-nya, net per high bit-nya akan hilang. Kita coba ping google.com. Lihat. Oke, dengan begini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi hotspot dan juga menghubungkan komputer 2 pada hotspotnya yang ada pada router 1 melalui Ether 2 router 2. Oke? Sekian untuk pembelajaran kita pada kali ini. Kita telah membahas 3 materi sekaligus, DHCP, bridge, dan juga hotspot. Saya Tingkilia Finatia Husin, terima kasih. See you on the next video.